Baik teman-teman, saya akan menjelaskan simulasi jaringan DHCP. Untuk simulasi DHCP ini kita menggunakan dua router dan dua switch. Caranya adalah yang pertama, kita menggunakan device router. Klik pada device router. Selanjutnya kita memasukkan atau menginput router dan kita klik pada network device, kemudian pilih pada PT router, klik, kemudian tarik ke atas. Ya, kita masukkan dua router. Router 0 dan router 1. Kemudian pilih device switch menggunakan PT switch. Masukkan dua switch. Kemudian kita masukkan dua PC atau komputer. Di dua PC ini, satu di router 0 dan satu di router 1. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan perangkat-perangkat di atas, kita menggunakan connection, kemudian dari PC 0 ke switch 0 menggunakan kabel strike. Kita pilih fast Ethernet 0, kemudian fast Ethernet 0/1, dari switch ke router fast Ethernet 1/1 dengan fast Ethernet 0/0. Kemudian dari router ke router menggunakan kabel cross fast Ethernet 0/1 dengan fast Ethernet 0/0. Kemudian dari router ke switch menggunakan kabel strike fast Ethernet 1/0 dengan fast Ethernet 0/1. Kemudian dari switch ke PC 1 menggunakan kabel strike fast Ethernet 1/1 dengan fast Ethernet 0/. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan routing protokol DHCP-nya untuk dari router 0 ke switch 0. Kita klik pada router 0, kemudian masuk ke CLI. Oke, selanjutnya kita perbesar lagi. Ketik no, kemudian enter, masuk ke router, enable, enter, konfigurasi terminal, kita enter. Selanjutnya akan masuk ke interface. F0/0. Kita enter, masukkan IP DHCP-nya dengan ketik IP DHCP pool DHCP 1. Kita enter, masukkan networknya 192.168.
255.1.0 dan subnet MAC-nya adalah 255.255.255.0. Enter. Kemudian masukkan default routernya, default router, yaitu 192.168.1.1. Enter. Kemudian DNS servernya, DNS server 8.8.8.8. kemudian kita exit. Ya, ini konfigurasi pada router 0. Kemudian kita masuk ke router 1, klik pada router 1, lihat ethernetnya, masuk ke CLI, pilih no, enter, enable, kemudian konfigurasi terminal, kita masuk ke interface F1/0, enter. Kemudian DHCP-nya IP DHCP full DHCP 2, enter. Masukkan networknya adalah network 192.168.2.0. subnetnya adalah 255.255.255.0. kemudian yang berikut adalah default router pada router 1, yaitu 192.168.2.1. kemudian DNS servernya sama dengan router 0, yaitu 8.8.8.8. kemudian kita exit. Ya, setelah kita masukkan DHCP-nya, berikut adalah kita masukkan IP pada masing-masing router. Untuk router 0, masuk konfigurasi, kita pilih fast ethernet 0/0, masukkan IP 192.168.1.1. kemudian subnet MAC-nya adalah 255, kemudian kita on kan. Berikut dari router ke router, yaitu fast ethernet 1/0, 10.10.10.1, kemudian subnet 255, kemudian kita on kan. Yang ini untuk mempercepat supaya dia cepat terhubung. Kemudian pada router 1, kita masuk ke konfigurasi, kemudian ada router ke switch, ya, fast ethernet 1/0. pilih fast ethernet 1/0, kita masuk IP-nya, itu 192.168.2.1, salah 255, kemudian di on kan. Untuk fast ethernet dari router ke router, dia 10.2, kemudian di on.
Yang berikut adalah kita masukkan IP pada PCB. Klik pada PC, kemudian pilih desktop, IP configuration, kemudian masukkan IP yaitu 192.168.1.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kemudian berikut ada default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian DNS servernya adalah 8.8.8.8. Berikut adalah para PC 1 desktop, kemudian pilih IP configuration. Terus adalah 192.168.2.2. Subnet masknya adalah 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.2.1. DNS servernya 8.8.8.8. Selanjutnya adalah kita coba untuk mengirim paket. Ini kita kirim dari PC 0 ke router 0, sukses. Oke, selanjutnya kita kirim dari PC 0 ke router 1. Ya, di sini violet, artinya belum terkirim. Kita harus melakukan routing RIP di router 0 dan juga pada router 1. Cara pilih pada router 0, kemudian konfigurasi, pilih RIP, kita masukkan IP-nya 10.10.10.0. Kemudian masukkan IP 192.168.1.0, itu dari router 0 ke PC 0. Kemudian kita pilih lagi dari router 0 ke router 1 dan PC 1, yaitu 192.168.2.1. Oke, kita coba kirim dari PC 0 ke router 1. Ya, belum terkirim. Berarti pada routing RIP pada router 1 belum dimasukkan IP. Kita masukkan dulu 10.10.10.0. Kemudian masukkan IP. Ya, dia sama dengan router 0. Berikut adalah 192.168.2.0. Oke, paket. Ya, dari PC 0 ke router 1 sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 1 masih valid, kita coba lagi, hapus, kemudian kita kirim ulang. Ya, ternyata sukses. Jadi semua PC dan router terhubung. Selanjutnya kita masukkan server pada routing ini. Klik pada end device, kita pilih server, kita tarik masuk. Kemudian yang berikut adalah pada network device, kita masukkan ya pada PT Cloud, kita masukkan DSL modem, kita menggunakan DSL modem, kemudian menggunakan PT Cloud. Ya, kita
masukkan servernya. Ini untuk menghubungkan antara router dengan DSL modem, pilih kabel, kemudian kabel strike. Ya, di sini port pada router 1 habis. Jadi kita masukkan port pada router 1 dengan cara klik, kemudian pilih physical, ya kita geser, nanti kita masukkan port pada 2, kemudian portnya kita matikan dulu. Kita pilih PT router NM1CFE, ya tarik masuk, kita gunakan dua port. Setelah dimasukkan kita hidupkan kembali, ya tutup. Kemudian di sini kita harus masukkan kembali IP pada router 1 karena tadi beberapa port kita tambahkan, sehingga kita harus masukkan ulang IP pada router 1 pada fast Ethernet 1/0. Kita masukkan IP yang tadi kita masukkan, yaitu 192.168.2.2.1. kemudian fast Ethernet 0/0 10.10.10.2. kita on-kan, ya sudah terhubung kembali. Kemudian kita hubungkan antara router 1 dengan modemnya, fast Ethernet 6/0, kemudian ke port 0. Kemudian dari DSL ke cloudnya kita menggunakan kabel PON, ya ke port 1, kemudian kita menggunakan modem 4 pada cloudnya. Kemudian di cloud ke server kita gunakan kabel strike fast Ethernet 6, fast Ethernet 0. Oke, sekarang kita hubungkan antara router 1 dengan modemnya. Kita lihat dulu. Sini dia menggunakan fast Ethernet 6/0. Kita klik cari fast Ethernet 6/0, kita masukkan IP-nya 192.168. Di sini kita gunakan 3.1. Kemudian kita on kan, ya sudah terhubung. Kemudian yang berikut adalah masukkan IP pada servernya. Pilih server, desktop, IP configuration. IP addressnya adalah 192.168.3.2. ya dia sama dengan router ke server. Harus menggunakan netnya adalah 3. Kemudian default gateway-nya adalah IP pada router 1 ke server. Kemudian DNS servernya adalah 8.8.8.8. Oke, kita rapikan dulu. Selanjutnya adalah kita coba kirim paket dari router 1 ke server. Ya, file belum terkirim. Coba lagi.
Iya, masih violet. Di sini kita harus masukkan routing rate-nya. Pertama kita masukkan routernya 10.10.10.0. Kita add, kemudian masukkan berikut adalah satu sembilan dua titik satu enam delapan titik 2.0. Berikut dari router 0-nya 0 ke PC 0 yaitu 192.168.1.0. Kemudian dari router 0 ke servernya itu 192.168. Oh ya, router 1 ke server 192.168.3.0. Coba kirim. Ya, masih violet. Itu kirim lagi. Ya, belum sukses atau belum terkirim. Ya, di sini DSL tidak memberikan konfigurasi, kita cari cloudnya. Pilih konfigurasi DSL. Ya, di sini belum dimasukkan modem 4 dan Ethernet M, kita add masuk. Kita coba kirim lagi. Ya, masih violet. Kita kirim tambah lagi. Ya, ternyata sudah sukses. Oke, selanjutnya kita masukkan 4 PC, 2 PC pada switch 0 dan 2 PC pada switch 1. Oke, setelah dimasukkan, kita masukkan IP address-nya. Kita klik pada salah satu PC, kemudian masuk ke desktop, kemudian kita pilih DHCP. Ya, di sini ada belum masuk atau IP-nya belum diberikan langsung oleh server. Jadi ada masalah karena terjadi penambahan port pada router 1, sehingga di sini kita harus mengulang memasukkan konfigurasi IP DHCP-nya. Jadi untuk memasukkan konfigurasi IP DHCP pada router 1, kita klik pada router 1, kemudian klik pada CLI. Yang berikut adalah kita ketik enable, kemudian enter. Kita lanjut ketik dengan konfigurasi terminal. Setelah masuk ke konfigurasi, kita lanjut lagi dengan interface F1/0. Kemudian kita masukkan ulang IP DHCP-nya. IP DHCP pool DHCP2. Selanjutnya kita enter. Net, kita masukkan network ya 192.168.2.0 dengan subnet maxnya adalah 255.255.255.0. dan kita enter. Default gateway, default routernya adalah kita masukkan 192. Ya, kita masukkan 192.168.2.0.
2.1. Ya, di sini seharusnya adalah default routernya adalah 192.168.2.1. Kemudian kita masukkan DNS server 8.8.8.8. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya kita ya di sini secara otomatis IP pada router satu ini atau pada PC pada router satu ini secara otomatis akan diberikan oleh server. Coba kita ke PC kedua. Ya, di sini secara otomatis IP diberikan oleh server. Kemudian kita kirim ya dari PC. Ya, di sini sudah sukses dan baik dari router 0 dan router 1. Selanjutnya kita masukkan salah satu access point untuk menambah koneksi pada switch 0. Di sini kita tambahkan satu access point untuk menambah device handphone maupun laptop. Kemudian kita pilih access point atau pada PT access point. Kemudian kita tambahkan satu laptop, kemudian satu smart device. Lalu kita hubungkan antara access point dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Di sini pada switch port yang digunakan itu habis atau kosong, sehingga di sini kita harus tambahkan port pada switch. Ya, kita klik pada switch, kemudian pada physical kita di sini powernya di off, kemudian pada modusnya ini kita pilih PT switch NM1CFE. Kemudian ya di sini kita masukkan port yang di bawah, kita tarik masuk ke dalam port, kemudian powernya dihidupkan. Lalu kita masukkan kabelnya. Ya, di sini secara otomatis sudah terhubung. Selanjutnya adalah ya di sini kita harus masukkan konfigurasi. Kemudian pada port 1 ya kita memberikan nama pada SID-nya. Di sini kita menggunakan nama WiFi. Kemudian untuk password kita menggunakan WPA2 PSK. Passwordnya adalah 123456778. Ya, kita close. Ya, kemudian kita masukkan laptopnya. Ya, untuk laptop di sini kita harus menggunakan adapter. Jadi untuk laptop kita powernya kita matikan dulu. Kemudian kita masukkan adapter pada laptop. Ya, kita tekan tarik masuk ke laptop, kemudian
kita on kan. Kemudian klik pada laptop, masuk ke konfigurasi, ke wireless, ya di SSID kita masukkan WiFi. Kemudian passwordnya pada WPA2 PSK dengan password 2345678. Kemudian pada smartphone ke konfigurasi, kemudian ke wireless. Di sini kita masukkan WiFi-nya. Kemudian pada WPA2 kita masukkan password yang sama, yaitu 123 45678. Ya, sudah terhubung. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan IP pada laptop. Ya, ini secara otomatis dia sudah diberikan oleh server. Sama pada smartphone. Oke, selanjutnya kita mengirim paket dari laptop ke server. Iya, sukses, artinya paketnya sudah terkirim dari laptop ke server. Oke. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam website. Kita klik pada laptop, kita masuk ke dalam website. Kemudian di sini kita masukkan IP pada server, yaitu 192.168.3.2. Di sini bisa diakses. Kemudian kita klik pada salah satu PC, masuk ke web browser, kita masukkan IP server 192.168.3.2. Kemudian kita, ya, sini secara otomatis dia terhubung dan websitenya sudah diakses. Nah, inilah simulasi, semoga bermanfaat. Di sini juga kita bisa membagi kelas, ya, untuk tiap-tiap switch ini. Itu kelasnya ruangan, ya, kita memberi nama ruangan Labcom A dan ruangan Labcom B. Kemudian untuk yang di luar ruangan kita, ya, untuk yang di luar ruangan, kita memberikan nama sebagai ruangan, memberikan nama lingkungan di luar Labcom. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.